Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Cindy Kalena Tantri, NPM 19754005 dari Program Studi Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode pembayaran ekspor. Dalam metode pembayaran ekspor terdapat 4 metode. Yang pertama ada advance payment, yaitu di mana importir membayar langsung barang yang dibeli sebelum barang dikirim dari eksportir kepada importir. Yang kedua ada letter of credit. Terdapat jaminan yang diterbitkan oleh Inswing Bank atas perintah pembeli kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Dan yang ketiga ada open account, yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Dan yang terakhir ada konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara melalui importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Nah, di sini kita akan membahas yaitu metode letter of credit, di mana memiliki tujuan yaitu penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan dan keamanan bagi eksportir juga importir, di mana eksportir mengharapkan barang yang dijual dibayar oleh pembeli. Begitu juga pihak importir yang mengharapkan barangnya sampai dengan baik, serta jaminan bahwa banknya tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan oleh LC dipenuhi. Nah, apa sih fungsi letter of credit ini? Ada beberapa fungsinya, yaitu yang pertama sebagai alat perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional, dan yang kedua memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya, dan yang ketiga sebagai instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagang atau jasa. Dan yang keempat yaitu membantu Inswing Bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk ada 3, yaitu yang pertama berbentuk surat atau mail LC, atau telex atau kabel LC, dan yang terakhir yaitu SWIFT. Nah, keuntungan menggunakan letter of credit itu yang pertama relatif paling aman bagi kedua belah pihak, dan yang kedua eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Kemudian yang menjamin pembayaran adalah bank, bukan importir. Kemudian eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Dan yang terakhir yaitu dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Dan untuk kelemahannya sendiri yaitu kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Kemudian importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Dan yang terakhir, bank hanya berurusan dengan dokumen, bukan barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit, yaitu yang pertama nama jelas dan alamat eksportir, jumlah dan valuta, jumlah dan jenis mata uangnya itu apa perlu ditentukan. Kemudian jenis LC apakah revocable, irrevocable atau transferable. Dan yang keempat
apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran atau ekspektasi atau akseptasi atau negosiasi. Kemudian, atas siapa wesel akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimporkan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. Kemudian yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, CIF, dan sebagainya. Dan yang ke-8, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Dan yang ke-9, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang ke-10, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang ke-11, pengapalan sebagian-sebagian diperbolehkan atau tidak. Dan yang ke-12, tanggal pengapalan terakhir, tanggal jatuh tempo, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang ke-15 yaitu apakah LC akan disampaikan per surat atau telek dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam LC ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kita akan menyebutkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung, yaitu ada pembeli atau importir, ada penjual atau eksportir, bank pembuka atau penerbit LC, bank penerus, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC, bank pembayaran, bank yang menegosiasi, dan bank yang diminta mengganti pembayaran. Nah, untuk pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung, yaitu ada perusahaan atau maskapai, pelayaran dan perkapalan, ada bea dan cukai atau pabean, ada perusahaan asuransi, badan-badan pemeriksa, dan badan-badan penelitian lainnya. Kemudian, dan yang terakhir yaitu mengenai dokumen utama dalam LC. Nah, dokumen-dokumen yang perlu terdapat di dalam metode LC ini yaitu yang pertama, draft. Draft itu merupakan perintah yang tidak bersyarat dalam bentuk tertulis untuk ditujukan kepada seseorang yang dialamatkan untuk membayar sesuai waktu yang ditentukan. Dan yang kedua ada commercial invoice, yaitu dokumen yang memuat daftar rincian harga di mana dijadikan sebagai alat tagihan kepada pembeli. Dan yang ketiga, bill of lading, merupakan surat tanda terima barang yang telah dimuat juga sebagai bukti kepemilikan. Dan yang keempat, packing list, yaitu dokumen yang menunjukkan daftar uraian barang-barang yang dimasukkan dalam box, peti, atau kontainer. Dan yang terakhir yaitu ansurasi, yaitu sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan nasabah. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.